Ini orang tuanya malu nggak sih punya anak kayak gini? Teman saya yang lagi hamil cuma minta 5.000, tapi dia teriak-teriak. Kaget dong, ya saya nolongin dia karena perutnya ditendang. Aku ngojek 2019 karena pengen ngerasain apa yang papa rasain aja, karena kan papa juga hidupnya di jalanan kan. Pernah sampai nangis banget, gak bayar pengasuh dan gak kebeli susu pernah. Jadi minum apa dong? Air beras. Iya, Air beras. iya. Air Air beras. taji. Apa ini Bu ya Putra? Apa ibu lakuin buat Putra? Biar Putra besar nanti gak kayak ibu sama ayah. Ismi, Hai, Tante Ismi. Tante Ismi. Kenapa sih kamu dipanggil Tante Ismi? Karena emang udah tua juga sih. Oh, udah tua. Emang umur berapa? Sekarang 24, tua kan? Maksudnya dia apa? Tua kan harus langsung ngeliat ke aku. Emang lo berapa? Ya. Wah, aku mah udah gak kehitung lah, 50 lah. Tapi mungkin kalau pengen di flashback gitu ya, sebenarnya Ismi ini sempat viral. Dulunya viral karena video kamu yang datang ke nikahan mantan ya? Oh ya, itu di YouTube ya. Apakah kamu yang mencanangkan itu? Kan sekarang juga banyak nih yang datang ke nikahan mantan. Tapi itu bener mantan kamu yang kamu datangin? Bener dong, masa bohongan mantan siapa tuh? Mantan lo kan gak mungkin. Iya nggak mungkin sih, bener sih. Cuman maksudnya, Kak, kamu kepikiran sih bikin konten kayak gitu? Iya sih, awalnya karena iseng juga kan karena dia ngundang nih. Jadi sekalian aja konten, tapi sebelum konten itu dan viral, aku juga izin dulu ke pernikahannya ke orang-orang yang menikah mantan aku dan juga istrinya itu Istrinya. gitu. Dan boleh, akhirnya boleh kamu ya jadi udah viral. viral. Dan ternyata Ismi ini juga orang pada tahu dulu adalah seorang ojek online. Oke, Itu benar. awalnya gimana? Bareng sama papa ojek Papa online. ojek online. Aku ngojek 2019 deh, 2019-an mulai ngojek karena pengen ngerasain apa yang papa rasain aja, karena kan papa juga hidupnya di jalanan kan. Jadi pengen ngerasain apa yang papa rasain, ternyata emang seru banget sih, kayak solidaritasnya, terus juga kehidupan sederhana dan membuat gue lebih bersyukur aja gitu ketika hidup di jalanan gitu. Papa oke, kamu ngojek? Awalnya sih enggak ya, awalnya enggak karena kan sebelumnya juga aku juga pegawai minimarket, jadi dua itu sambil jalan sambil kuliah juga. Tapi Ismi kan tadi bilang pengen ngerasain hidup di jalanan. Enak Mi? Seru sih, seru. Apa serunya? Ngerasa lebih bersyukur aja, ngelihat di jalanan kan lebih kayak kehujanan, terus panas-panasan, terus banyak banget curhatan dari babe-babe, terus dari beberapa yang aku lihat langsung di lapangan tuh ternyata banyak banget loh orang-orang yang mungkin membuat kita jauh lebih bersyukur gitu. Oke. Biasanya babe-babe emang pada curhatin apa sih? Biasanya. Apa siapa? Curhatin kayak mungkin bininya di rumah atau Oke. itu, terus sambil bercanda-bercanda sih itu, sambil seru-seruan, terus juga sharing nih kita dapat berapa trip nih hari ini, lo berapa trip gitu, sesuai target nggak gitu. Oke. Akhirnya manggilnya papa berarti? Papa babe? Papa. Papa. Papa bisa menerima kamu menjadi ojek online gimana? Kan orangnya nggak setuju. Karena udah terlanjur aja, udah terlanjur pulang-pulang bawa helm, bawa atribut, udah terlanjur terdaftar gitu. Jadi ya udah mau gimana lagi. Intinya ya udah ya mau gimana, orang udah terlanjur pak udah daftar, papa mau ngomong apa lagi selain itu gitu kan. Nah terus ternyata kamu tuh pernah kena bully ya Mi? Sering sih ya, sering. Emang udah biasa juga gitu. Kenapa? Dibulinya kenapa? Karena di YouTube branding aku kan alay lebay gitu, kayak cewek yang mungkin orang lihatnya terlalu berlebihan, terus juga kalau ke cowok pokoknya itu kan branding diri aku di sosial media. Mungkin teman-teman netizen ngebulinya di situ, dan juga ada beberapa yang body shaming kayak mungkin kekurusan, tepos, tapi aku nggak mempermasalahkan itu. Bahkan kekurangan aku selalu aku kayak gue tepos nih gini-gini, jadi dijadiin kelebihan aja. Jadi udah kayak biasa aja sih sama bullying-bullying gitu. Betul. Maksudnya ya bulinya malah dibuat jadi masukan dan mungkin ya udahlah ya gitu kan. Tapi pernah nggak kamu ada di masa kayak aduh capek banget ya dibully gitu? Pasti Sejauh ini maksudnya kan namanya manusia ya. benar. Pernah nggak sih ngerasa gitu? Kalau capek enggak, cuma kalau nangis sampai menyentuh hati ada ya, kalau misalkan udah bahas-bahas orang tua gitu loh. Itu doang sih. Kalau yang selebihnya, kalau masalah fisik atau dibully segala macam nggak dimasukin hati, kecuali orang tua aja. Kalau Kecuali orang tua. Boleh tahu nggak sih orang tua emang suka dibilang apa nih? lebih ke ini, orang tuanya malu nggak sih punya anak kayak gini nih, orang tuanya gimana ya, kayak malu mungkin ya punya anak yang terlalu kayak gini, over gitu. Terus juga apa, orang tuanya ini apa namanya, nganggep nggak sih anaknya begini gitu. Hah? Ngomong gitu? Netizen cuma ya
Mama sih kadang kayak ngasih masukan, gak usah dibacain, itu mah nggak apa-apa gitu. Yang penting mah kamu fokus aja buat konten gitu. Tapi berarti papa sama mama tahu tentang konten-konten kamu ya? Tahu, bahkan mama support juga, mama ikut andil di video-video YouTube aku yang mungkin ada video prank, mungkin itu juga video-video itu yang nge-up aku bisa. Ada satu konten aku ngeprank mama, jadi ngebuat aku kayak naik drastis gitu. Jadi emang orang tua support banget sih. Oke, jadi karena orang tua juga ya. Jadi maksudnya kadang tuh orang selalu ngelihatnya mungkin dari luarnya aja gitu kan. Iya. Tapi orang tuh nggak ngelihat bahwa Ismi juga punya struggle-nya sendiri gitu Betul. kan. Sampai akhirnya bisa kayak sekarang ini gitu. Terus Ismi, papa pernah punya pesan-pesan apa nggak sih? Kan kamu anak perempuan soalnya ya. Biasanya kan lebih dekat sama papa gitu. Ada nggak sih mungkin pesan-pesannya papa yang kamu, ya walaupun kamu sekarang udah ngonten, kamu mungkin lebih baik kehidupannya dibanding dulu gitu. Apa sih pesannya papa yang Ismi nggak bisa lupa? Kalau papa sih karena sering, papa kan juga kayak aktif di pengajian gitu, jadi kayak ngingetin kayak jangan lupa sholat gitu, sama ya hidup mah ini aja yang baik-baik aja, nggak usah aneh-aneh gitu, selalu bilang kayak gitu aja sih. Terus apa sih yang ngebuat kamu potong rambut? Kan dulu rambutnya panjang, manis-manis, tante-tante gitu kan. Terus tiba-tiba rambutnya jadi pendek. Kenapa tuh? Galau juga ya, mungkin bisa jadi galau pertama. Yang kedua karena emang pengen rambut pendek aja, ternyata fresh gitu, kayak sampoan nggak perlu gimana-gimana. Terus setelah sampoan nggak perlu catokan segala macam. Jadi tapi ngerasanya seneng juga pendek gitu. Oh, lebih ke penghematan kali ya. Bener sih. Kamu jangan bilang itu lebih hemat gitu intinya gitu ya. Ya kan sekarang soalnya pengeluaran udah mulai pada mahal. BBM, ngedit aja sampo gitu ya. bener. Tapi untuk fans-fans kamu sendiri pernah ini gak sih kayak misalkan kecewa gitu, kenapa sih Kak Ismi rambutnya dipotong, kan jadinya tomboy, kalau dulu kan mungkin feminin, cewek banget gitu. Enggak sih, dulu emang tetap tomboy, cuma bedanya panjang aja. Jadi ada sih beberapa pro dan kontra, ada yang suka rambut panjang, ada yang suka rambut pendek. Tapi kalau fans sampai ninggalin gitu enggak sih, kayak ya udah gitu loh. Yang suka bakalan suka, yang enggak juga tetap enggak suka gitu. Jadi ya udahlah gitu. Apa yang ngebuat kamu mutusin akhirnya kamu menjadi seorang aku bisa bilang konten creator dong ya? Iya. Yakin aja sih sama ngelihat beberapa referensi teman-teman yang mungkin udah sukses di YouTube gitu kan, kayak ngelihat nih gimana sama ya konsisten aja buat konten gitu, yang penting. Yang penting konsisten, itu yang paling penting, karena kadang-kadang orang tuh suka gampang menyerah. Betul. Gitu ya. Nah terus Ismi tuh udah punya semua ya, semua platform kan ada di situ. Terus sekarang katanya Ismi ini punya teman baru gitu. Guys, Tongkrongan kami. lo juga temen gue kan? Iya, sama kita berteman lah. Udah karena ngajak kita Oh iya, bener. Masa lo di luar kagak nyapa gue, sombong banget lo Mi ya. Makanya di depan ada 3. Nah ini mau kita panggil Kak Ica. Ini sekarang suka main sama bilangnya anak pang. Dingin apa tangannya? Ngapain salaman sama kita bareng tadi. Nah, ini bertiga nih, ya kan? Oke, jadi nih ya, sahabat Kompas TV, Kak Ica ini, ya kita bisa anak pang. Awalnya gimana ketemu sama Ismi? Nggak lagi dia lagi jalan-jalan, gitu kan? Enggak dong. Udah berteman dari 2019-2020, udah berteman sama Kak Ismi. Oh gitu. Teman baik banget. Ya ketemu memang kita udah temenan kan ya, terus ketemu konten bikin TikTok, akhirnya viral dan lain-lain. Oke, jadi itu awalnya. Iya. Mungkin yang nggak banyak sahabat Kompas TV tahu bahwa Kak Ica ini sudah punya putra. Iya. Udah punya anak. Iya. Umur berapa anaknya? Sekarang udah 4 bulan. Udah 4 bulan. Ini yang mungkin aku pengen bahas sedikit tentang kehidupan di jalanan, ya nggak sih Kak Ismi? Dan juga dengan anak pang. Banyak banget orang tuh selalu ngelihatnya tuh sebelah mata. Betul. Iya nggak sih? Iya, betul, Tapi sejujurnya kehidupan kalian tuh di jalan seperti apa sih? Khususnya untuk anak pang mungkin. Untuk aku susah anak pang, kalau dipandang sebelah mata emang betul dong ya. Tapi sebenarnya enggak. Anak pang itu cuma covernya doang yang serem-serem, tapi insya Allah hatinya baik kok, hatinya pink kok. Bener. Kelihatan ya hatinya pink banget. Iya betul, ya. hatinya pink sebenarnya. Ya mungkin semua orang takut, entah takut apa kalau ngelihat kita tuh serem ya kan kayak gimana, padahal kita nggak kayak gitu sebenarnya. Oke. Itu hanya cover doang. Hanya cover, hanya luarnya Iya, aja hanya luarnya gitu aja. ya. Tapi waktu kamu masih sekarang masih ojek online nggak? Nggak dong ya? Nggak dong, nggak lah. Kan udah tinggal TikTokan. Pas kamu masih di jalan dulu, masih sebagai ojek online, kamu ini juga nggak sama
aku bisa bilang apa sih, kalau anak pang tuh komunitas ya, atau gimana komunitas, sih? Iya, komunitas. Komunitas ya? punk ya. Kamu ikutan komunitas mereka nggak sih nih? Enggak sih, kalau aku waktu hidup di jalanan lebih ke ojol. Oke. Sama Kak Ica ini waktu kenalnya waktu ngonten-ngonten di 2019. Oh jadi beda ya. Iya. Tapi sekarang kamu masuk komunitasnya Kak Ica? Enggak? Atau Enggak sih, bersama cuma Kak main Ica aja, main aja. Oke, komunitas berarti Kak? Iya, komunitas. Oke, berarti kalian tuh punya kayak ada hari-hari yang harus ketemu bareng gitu-gitu nggak sih? Paling acara. Kita kayak misalkan bikin acara buat donasi apa sih? Katakanlah buat anak-anak Acara sosial. ya, acara sosial donasi ya. Kita bikin acara, terus abis itu kita ketemu dong bareng-bareng, ngobrol-ngobrol, entah kita dengerin band-band. Kita kan punya band-band sendiri ya. Betul, iya. Kita juga punya band-band sendiri. Tapi bandnya genrenya dangdut ya? Ya bukan dong ya? Kan dong, koplok. Iya benar. Karena sekarang koplo. Ya enggak lah ya, genrenya Enggak ya dong. punk ya. Iya. Oke, rock, punk. Jangan ketawa nih. Bener-bener. Kan udah nanya saya, ya kan? Genrenya keras lah pokoknya. Keras banget. Kamu juga punya band? Suami Ica? saya yang punya. Oh, suaminya Kak Ica yang punya. Kamu jadi jangan ketawa, Mi. Kami sebagai penonton dan pemegang kamera. Oh, nggak pernah main gitu, maksudnya main Nggak, drum gitu, nggak, enggak. nggak. Jadi manajer lah ya. Iya. Jadi manajer ya. Tapi boleh nggak sih aku nanya sedikit gitu? Kamu kan gambarnya banyak nih di tubuh kamu gitu, tatonya banyak. Apa sih yang membuat kamu tertarik sama tato? Boleh jujur? Boleh dong. Pertama sebelum saya tatoan kan sempat kerja dan mama sama papa emang broken home. Oke, pisah. Ya sedih lah. Nggak apa-apa mau Nggak apa-apa, nangis ceritain di sini aja. nggak apa-apa. Kalau mau Harus nangis, kayak gitu kan? kalau di acara ini anggap rumah Ya, sendiri. pengen saya tuh orang tua saya balikan lagi ya, maksudnya rujuk ya. Ternyata nggak bisa. Jadi sayanya frustasi dan benar-benar sangat terpukul dengan keadaan papa sama mama harus cerai, Oke. harus pisah. Dari sedikit lama-lama jadi bukit dong tatonya. Sempet udah ngobrol ya. Oke, mama sama papa mau rujuk lagi. Ternyata itu hanya bualan, hanya omongan doang. Tapi Nggak kamu tinggal sama sekali. papa mama? Kenapa? Masih tinggal sama papa mama? Masih tinggal sama papa mama. Maksudnya mama masih ada, papa masih ada di Bandung. Tapi kamu tinggal sama mereka atau Enggak, di kontrakan di Tangerang sih. Oke, sama suami. Kalau Kak Isni kan masih sama orang tua Iya, ya? sama orang tua kalau Oh, aku. nggak bakal dilepas kamu pasti ya. Bisa gitu. Tato pertama kamu apa? Di sini. Nama Rizka. Nama. Iya. Kenapa tato nama pertama? Kan orang udah tahu KTP. Nanti biar kalau misalkan ketemu sama orang, "Hai Rizka," tuh kan kelihatan. Udah kelihatan. ada namanya. Namanya siapa? Nih, tinggal gitu. Ya Nih. kan? Ini tato juga ya? Iya. Kira saya lalat nih. Yang di sini. Ada di sini. Ngapa tato gini doang? Biar kayak orang India apa bagaimana? Enggak sih, mau aja. Seneng Mau aja aja. sih. Kayak jadul-jadul kan orang jadul dulu tato di sini. Oh, iya, iya, Kelihatan iya. imut-imut gitu. Tapi kan aku amit-amit. Ini yang di sini hati ya? Iya. Menangis. Seperti itulah. Ada nggak tato yang tadi kan kamu bilang kamu dari anak broken home gitu ya? Karena kesakitan kamu akan kekecewaan kamu dengan orang tua kamu gitu. Ada nggak tato yang kamu bikin untuk mereka? Ada. Ada. Ini nama mama. Nama mama? Ini nama papa. Oke. Kenapa nama papa di kiri, di kanan? Karena saya dari kecil hidup sama papa. Oke. Kenapa mama di kiri? Karena mama ninggalin saya, terus berangkat ke Arab ya, memang buat saya juga kan sama adik-adik. Kerja. Ya kerja. Cuma yang saya sesalin itu, ya itu tadi. Kenapa nggak bisa rujuk lagi? Dan akhirnya saya hapus tato papa karena mama di saat itu belum nikah lagi sama orang lain. Ya belum nikah lagi sama suami apa sih? Belum Suami nikah yang lagi lah. sekarang. Tapi papa udah duluan nikah. Itu saya benci banget. Itu janji, mana janji yang mau sama papa dan mama omongin mau rujuk ternyata. Oke. Kamu Makanya saya hapus. berapa bersaudara? 4. Kamu yang paling besar? Iya. Adik-adik kamu? Adik-adik kamu pang juga nggak? Maksud aku Enggak. nggak ngikutin kamu? Satu pemain Persib. Oh iya? Iya. dari Wow, junior. luar biasa. Terus?
Yang satu lagi dia pesantren, sekarang jadi guru ngaji. Masya Allah. Luar biasa kan? Hah? Iya. Yang satu lagi? Yang satu lagi masih kecil. Masih kecil. Kamu aja berarti yang Yang ya seperti inilah. hanya tampilan, tapi Iya, ternyata hatinya, Insya Allah. Ya. Mudah-mudahan dan sampai seterusnya. Ya. ada nggak ketakutan kamu nggak sih? Kan kamu punya anak nih, Iya. masih bayi ya. Maksudnya 4 bulan kan belum tahu apa-apa. Iya. Tapi ada nggak sih ketakutan di diri kamu untuk nantinya anak kamu gitu? Ada. Pertama, kenapa mama seperti ini? Mm-mm. Terus ya lihat cover saya seperti ini kan. Kedua juga takut dapat bulian dari di saat nanti sekolah. Pasti namanya ibu-ibu gimana sih ya? Bukan berarti kita apa sih katakannya seuzon ke orang, tapi pasti ada. Oke. Kenapa mama kamu seperti ini, nah tatonya banyak atau kayak gimana, pasti ada pikiran ke situ. Dan ketika ya Allah jangan sampai anak saya seperti saya, cukup saya dan ayahnya yang begini. Oke. Wow. Aku udah ngomong lagi, Mi. Mau nangis, Mi. Nangisin lah. Ya. Abis ini dia mau nangis nggak jadi kan, jadi gak mau. Soalnya ya itu namanya seorang ibu ya. Iya, betul. Mau seperti apapun cerita hidupnya, mau seperti apapun bentuknya lah istilahnya gitu ya. Ya kamu ibu, jadi hati kamu tetap ingin menjaga anak kamu gitu ya. Ismi ini kan pernah dibully. Iya. Kamu pernah nggak sih kena bulian juga? Kalau Kak Ismi kan langsung ya, apa sih komen. di media gitu ya. Kalau saya langsung sih, lebih ke langsung. Gimana tuh pas? Dari cara pandang orang lihat saya, terus emang nggak takut, nggak sakit ya ditato. Cewek sih ditato. Kadang juga orang juga minder gitu kayak takut apa gimana. Kadang kita mau beli apa-apa sampai suatu hari kita lagi ngamen diangkut, HP-nya disimpan. Saking takut itu handphone diambil. Sampai ngomong, maaf ya Mbak, jangan ambil HP saya. Oh, Serius, iya. nggak bohong. Itu keadaan di Serpong. Oh my god. Oh, itu sakit. Kalau aku hati sih jujur banget. aja ya, tadi aku nanya sahabat Kompas TV, yang paling sakit di mana? Karena kan sampai ke Iya, jidat iya, kan. jidat. Jadi aku tadi mikirnya pasti yang paling sakit di jidat, ternyata enggak ya? Enggak. Jadi paling sakit di leher ya? Nggak leher sampai di sini sih. Apa? Soalnya tipis banget. Karena banyak saraf kali ya. Kalau Iya, di tipis. sini Kalau di sini nggak terlalu Kak. Ini 3 kali soalnya. Dulu kan nama ini. nama Dulunya juga. Nama juga. Nama siapa? Nggak usah disebutin ah. Oh, mantan. Mantan. Ya tinggal bilang. Makanya Mi, nih belajar ya sahabat Kompas TV, kalau mau buat tato, kalau masih pacaran, Iya, benar. nggak usah nulis namanya. Betul banget. Susah nulisnya. Terus Iya ya. kan? Jangan sampai ditato kayak Iya. sini nggak akan mungkin. Enggak, maksudnya kita kasih tahu nih, Iya. ataupun inisial. Iya. Dulu aku punya mantan soalnya. Dan dia nato inisial. Dan nato tuh dia. Nato inisial saya, aku sama dia. Iya. Habis itu kan putus di blok. Iya. Dia kan makin sakit Iya, jadinya bener. kan. Sampai ketiga kali di bloknya 3 kali ya, sakit banget. Oke. Lebih sakit di tato 2 kali apa di blok ya dibilangnya dibanding bikin pertama kali. Mendingan bikin pertama kali. Kenapa tuh Kak? Karena Karena kan lebih dalam? bukan pertama lebih dalam, terus kedua juga kan bekas goresan luka yang udah kebuka pori-porinya. kalau misalkan nih Kak, pas kalian berdua lagi sama-sama gitu ya, apa sih yang suka dibahas tentang apa sih? Paling ini sih kayak gimana ini hari ini gimana gitu juga, terus juga teman-teman yang misalkan aku sering lihat nih ternyata nggak ada ya aku tanyain gitu-gitu aja sih. Oke. Kalau dari Kak Ica tuh. Ya, datang ya kan pertama kali kalau misalkan kita baru ketemu lagi nih, dia selalu bawa makanan minuman buat kita dong ya. Habis itu nanyain kabar, nanyain anak. Tentunya dia pasti pertama kali nanyain anak. Dia nanyain anak. Terus habis kayak gitu, kalau ya bener yang tadi dibilang Ismi ya, kalau nggak ada yang lain ditanya pada kemana. Terus dia juga sempet nanya, udah dapat uang belum? Kadang saya jawab kan namanya hujan. Iya. Ya, alhamdulillah adalah lumayan buat makan, entah buat bayar momongan anak. Soalnya kan kalau saya keluar ngamen, anak dititipin ke tetangga. Ya, kayak pengasuh gitu ya, dititipin ke tetangga. Oke. Ya karena kita ketemunya juga jarang. Ya, jarang juga kita ketemunya. Berarti dalam sebulan bisa berapa kali?
kadang satu atau dua ya. Satu atau dua kali. Atau 2 kali Iya. gitu. Berarti sebenarnya nggak terlalu sering banget ya. Maksudnya ada Iya. waktunya gitu ya. Oke. Tapi kan berarti bayar pengasuhnya Iya. Bayar pengasuh setiap hari. setiap hari. Iya. Berapa? 60 sampai 80 ribu. Sehari ya. Iya. Lumayan juga ya. Sebenarnya yang kamu hasil- dapetin berapa? 100 sampai 150 dapat. Sehari. Iya. Ngamen. Iya. Kalau kelihatan kan kamu kan happy aja gitu Iya. ya. Ya nggak sih? Ya nggak sih guys? Iya. Ya kan kelihatannya tuh ya Iya, kamu kayak- nggak happy aja gitu loh, maksudnya Iya, kayak iya, ya betul. ada permasalahan hidup tapi kayaknya nggak kamu pikirin banget gitu loh Iya. istilahnya. Tapi sebenarnya di saat kapan sih kamu ngerasa capek gitu? Iya, capek banget. Capek banget. Bukan capek lagi. Setiap hari capeknya atau ada di Ya, saat-saat capek misalkan di saat pulang kerja, iya pulang ngamen. Terus juga di saat kita nggak dapat penghasilan sama sekali. pernah? Pernah. Kata kasarnya kan bayar pengasuh dan juga harus beli susu kayak gimana. Keadaan lagi memang kalau tanggal tua kan ya orang mau ngasih juga kan orang juga itu mikir ya dia juga ada keperluan juga ada butuh uang juga kan nggak harus ngasih terus ke kita. Pernah sampai nangis banget nggak bayar pengasuh dan nggak kebeli susu pernah. Jadi minum apa dong? Air beras. Iya, Air beras. iya. Air Air beras? taji. Serius? Serius itu kalau di kampung air taji jadi air beras. Air beras yang kita ya air beras yang udah kita cuci ya. Habis itu dipanasin, diminumin. Oke. Pernah nggak terpikir sama kamu untuk masa depan anak kamu nantinya gimana? Pernah terpikir. Dan insya Allah pasti berusaha dan mudah-mudahan sedih jadi. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan ya dibantu juga sih sama orang tua ya, dibantu sama orang tua, terus mudah-mudahan juga suami dapat kerjaan ya yang layak, setidaknya yang bisa ada tabungan buat anak nanti. Dan sebenarnya saya juga pengen kerja, cuma bingung mau kerja apa. Udah kayak gini susah. Berarti sebenarnya kamu pun ada rasa penyesalan ya? Iya, nyesel dong. Pasti nyesel, semua orang pun pasti nyesel, cuma ada yang diungkapin, ada yang enggak dong. Oke. Kalau dari Kak Ismi sendiri nih gitu, akhirnya kan sekarang berarti buat konten lah ya, bareng-bareng gitu ya sama teman-teman gitu, komunitas anak pang inilah istilahnya. Yang pengen kamu angkat sebenarnya dari mereka nih apa? Penampilan sih kayak misalkan covernya mereka tuh kan kelihatannya kayak serem-serem, terus banyak orang yang nganggap kayak apa, anak pang serem banget, terus menakutkan gitu. Nah sebenarnya yang pengen aku angkat dari konten sama mereka ini nggak seperti apa yang mereka bayangkan gitu loh. Banyak sisi positif yang bisa diambil dari segi solidaritas, juga mereka sangat-sangat kuat kalau temennya ada kenapa-napa mereka langsung ya. Pokoknya Iya. dari solidaritas, terus Kita juga langsung kolektifan kalau bahasanya ya, kolektifan. terus juga dari segi hatinya pun nggak seburuk yang mereka katakan gitu, kayak covernya begini, hatinya juga pasti begini. Nah makanya pas aku angkat di konten ya waktu kemarin kita tanya-tanya juga banyak banget yang langsung komentar positif gitu terhadap anak pang, tidak semenakutkan yang orang-orang takutkan Oke. gitu. Tadi solidaritas ya. Solidaritas. Aku teman kamu kan? Ya, Jadi kalau ada kenapa-kenapa, aduh Aicha tolong ini Aicha. Nanti yang dateng geng pang Gengnya semua. ya kan. Kok tiba-tiba ada anak pang dari mana gitu kan, gue kan Aicha nih ya. Jangan macem-macem. Nah, nanti gue panggil Aicha lo padahal. Benar-benar. Oke. Bisa ae. Iya kan? Tapi ketika orang memang memperlihatkan apa ya, kesannya tuh melihat entah dulu waktu Kak Ismi masih hidup di jalan, maksudnya masih di jalan lah istilahnya, kamu pun juga hidup di jalan gitu kan. Ada nggak sih pengalaman buruk yang kalian dapatkan? Ada. Baru kemarin banget. Kenapa? Bibir saya jontong. Kenapa? Disengat tawan. Ditonjok. Tonjok. Ditonjok sama pengamen. Karena? Nah, Karena? karena teman saya kan lagi hamil.
Terus abis kayak gitu, singkat cerita lagi hamil, orang itu tuh kayak agak meeng tuh apa sih? Mabok. Kurang separuh gitu. Nah, teman saya ngajakin minum dia. Ayo yuk kita minum yuk patungan gitu. Nah, ini lagi hamil. Iya, itu lagi hamil teman sayanya ya. Si orang ini tuh ya orang Yang yang ini? kurang separuh ini tuh teman saya yang lagi hamil cuma minta 5.000, tapi dia teriak-teriak katanya saya mau dikeprakin pakai asbes. Terus juga saya dipalakin 20.000. Yang datang itu preman sama supir apa sih? Bukan yang itu. Ojek yang datang. Sayanya kaget dong, ya saya nolongin dia karena perutnya ditendang, HP-nya hancur, itu yang si dia gendut itu. Oh, ya. Dia tadi sempat pengen ikut ke sini, Nah, gak terima dong. Nah, abis itu sayanya dipegang baju kan kelihatan daleman lah ya, kelihatan daleman. Ngerasa nggak enak dong. Saya pegang tangan dia malah mukul balik. Mana pakai begini lagi sakit lah. Bener aja, bibir yang sakit, jontor. Ya ampun. Nangis nggak? Oh no. Oh, tuh. Aduh. Tiupin. Sebentar. Sama-sama tahu. Ditiup kayak lilin, ya kan? Sorry. Tapi kan kamu kayak kemarin ya, aku mau balik lagi ke Kak Ismi, kan kamu perempuan nih, pas kamu lagi jadi ojek online, perempuan, pernah nggak ada yang iseng? Ada sih, ada cowok ya biasanya, makanya Cewek yang iseng, aku bingung. Iya. Makanya itu kayak sekali aku pas dapat pengalaman buruk itu, kayak dia nempel-nempel gitu loh, kayak modus-modus gitu. Oh, kamu bonceng dia? Oke. Aku yang bonceng. Modus-modus kayak gitu, makanya dari situ pas ada kejadian itu aku nggak mau ngambil penumpang cowok gitu, jadi kayak takut ada kejadian kayak gitu. Cuma nggak semuanya sih, ada beberapa juga yang baik, kayak mereka malah nyetirin motor aku yang di belakang gitu. Oh gitu. Ada yang ada cuma juga. cuma yang buruk itu sih kayak modus-modus nempel-nempel gitu. Nah, kalau segitu kamu gimana caranya? Apa kamu bilang kayak, sorry mas jangan Iya, gitu? aku pasti gitu. Atau Sorry kamu ya, turun Mas. di tengah jalan aja? Enggak sih, enggak gitu Oh, juga. enggak ya, Aku ngomong sabar. pelan-pelan Oke. gitu. Jadi ikut emosi ya. Karena kan maksudnya masa segitunya Sesama sih. wanita, kita sesama wanita. Ya, jadinya ngerasain gitu ya. Kalau kamu jadi anak orang pernah nggak dapat pelecehan? Sejujur-jujurnya. Ada. Dapat dong. Dari sesama teman atau dari orang lain? Iya, sama temen. Oh. Nggak apa-apa. Sampai ini Itu kenapa sih? ini Oh iya, itu lukanya kenapa? dan ini Heeh. Kamu diapain? dari Bandung datang ke Heeh. ya suatu kota lah ya, dari Bandung datang ke suatu kota. Heeh. Terus abis itu namanya saya cewek sendiri. Saya waktu itu mau ketemu temen sih. Mau ketemu temen, singkat cerita ya pakai celana pendek sih segini, sepik-sepiknya. Mau nggak jadi pacar saya apa kayak gimana. Lalu dikomporin dong yang lain. Habis itu yang saya sakitin tuh, ini saya luka kan. Terus habis itu mau dipakai barang-barang. Iya. Karena sayanya nolak kayak gue suka sama lu loh. Lu dari Bandung ke sini sendiri ya, mau nyari kawan lu kan. Udah kita pacaran aja, gue nggak mau sama lu. Gue nggak suka sama lu. Nah dia ngomporin anak-anak lain. Terus Dan akhirnya sampai lari ke pasar, keadaan ini sama pisau. Dan ini pun sama pisau. Sampai karena ini. kamu mau anggapannya Karena nggak mau diperkosa dipakai. rame-rame. Terus dia sambil teriak, itu cewek maling, tapi saya nggak maling. Masa iya saya maling apa? Orang di situ, ini saya diambil, sepatu saya diambil. Oh my. Itu benar kamu bohong. Wow. Beneran nggak bohong. Sampai Aku baru tahu loh kalau ini. ya, Oh gitu. ya. Itu Ini sama pisau. bisa. Iya. Terus kan keadaan. Di hari yang sama itu ya berarti ya? Iya. Sama 4 orang. Kan yang nembak Anak orang juga atau bukan? Lebih tepatnya itu Anjal gimana sih? Anak jalan. Anak jalan. Anak jalanan. Kalau pang
kita kayak punya atributnya sendiri apa kayak gimana. Iya, punya gaya Iya, sendiri gaya kalau punya. punk. Kalau Angel itu enggak. Kalau Angel itu cuma Enak pakai jalanan aja. sandal dan pakai baju-baju so baju-baju punk gitu biar kelihatan punk, padahal dia enggak. Dia bisanya meretelin barang-barang kita. Saya yang diambil jam, ring school, terus kalung, waist bag, sama boot dan wear pack. Saya cuma ditinggalin baju tok doang sama celana. Kamu nggak trauma sebenarnya? Trauma ada. Dan kalau toh itu dia bilangnya anak pang ya, tapi pas saya selidikin bukan. Pas saya selidikin itu bukan, dan saya udah cerita ke suami ternyata bukan anak pang. Itu hanya pang-pangan doang gitu loh. Iya. Iya. Pang bohong-bohongan. Pang bohong-bohongan. Kamu ketemu suami berarti di komunitas ini? Iya. Udah ada setahun lebih, mau ada 2 tahun lah. Ya, setahun setengahan. Oh, berarti langsung nikah? Iya. Ketemu langsung nikah? Iya. Oh, ta'aruf. Jangan tawa Ismi. Dia tadi nanya, tapi dia tadi nanya. Dia tadi nanya di mobil. Kenapa sih? Kenapa gitu milih suami itu? Iya. Sebenarnya saya yang nih, saya di ini ya, di Lampung ya. Saya lagi keadaan di Lampung. Saya yang nembak duluan. Saya yang datang dari Lampung ke sini ke Tangerang. Oh, kamu nembak dia? Iya. Oh, kamu suka sama suami kamu? Jadi kenalnya gimana? Udah kenal lama, kita udah kenal lama. Oh, Cuma saya tuh gimana ya? naksirnya baru sekarang. Karena dia kan punya cewek. Ya masa iya sekarang mau jadi pelakor? Ya aku tidak seperti itu loh. Oke. Terus habis kayak gitu, singkat cerita, gue suka sama lu nih. Terus dianya bilang, gue masih ada cewek. Oh yaudah gue tungguin. Dia belum putus juga ya? tuh, dia belum putus juga. Nih gue mau ke Tangerang ya, gue dari Lampung nih, gue nggak bawa apa-apa, nggak bawa, kata kasarnya cuma bawa duit buat ongkos doang gitu. Itu pun masih sisa 30.000. Nah ternyata dia masih ada cewek di kontrakan itu. Jadi kan kita ngontrak bareng-bareng tuh ya, cewek cowok apa kayak gimana ya kan. Ternyata dia masih pacaran sama si cewek itu, bingung dong mau kayak gimana. Akhirnya ngontrak dan itu nggak bayar. Aku ngontrak, bayarnya setelah setengah bulan ngontrak di situ baru bayar. Karena baru dapet duit. Karena baru dapet duit, karena baru ngamen, dan pikir saya tuh dianya udahan sama ceweknya. Untungnya langsung nikah ya? Yang ajak nikah siapa? Aduh, Ismi. Nih ya, biar kata Saya yang anak ngajak pang nikah, ya. iya. Ternyata cewek-cewek anak pang luar biasa ya. Iya kan, ngapain lagi nunggu? Dong. Iya. Gentle, ngapain nunggu, ngapain dilama-lama, soalnya nanti diambil sama orang nangis dong. Iya bener. Lah kayak Ismi dong, datang ke nikahan mantan, gak apa-apa ya, Iya. Mi? Tapi kamu gak trauma kan, Mi? Enggak lah, ngapain trauma. Gak punya pacar? Sekarang, aduh pertanyaannya langsung to the point aja loh, Ya, Mah. gak apa-apa lah. Aduh, sedih kalau Punya diceritain. Baru aja putus kemarin, Ibu. Kenapa? Ya udah nggak cocok aja. Tapi di sini gue lihat-lihat nih kameramen juga ada yang gitu ya. Ya udah. Ya kalau masalah jodoh, aku gak ikut-ikutan ya. Buktinya kan, Iya, jadi nyampe dari satset. Lampung, ya kan? Itu dari Lampung. Ini ya apa sih? Mama kan di ini ya, asli orang Lampung. Abis kayak gitu tuh dari Lampung bener-bener jam 9 malam. Dan itu harus apa sih kata-katanya, naik travel yang ya minibus ya, minibus kayak gitu. Sekitar berapa jam baru nyampe ke Bakau, terus di apa sih, antigen itu ya? Iya. Disogok-sogok sampai Sodok, sakit. sogok mah dibayar. Sodok. Sogok lah, sama aja nggak apa-apa. Nggak beda. Sama. Beda arti. Iya, beda iya arti. itu, iya. Sodok. Di jos aja. Iya. Akhirnya lah. Akhirnya nyampe lah itu malam-malam sampai ke Bonanas. Ya Allah, bingung mau kemana ya kan, mau pulang kemana. Akhirnya ada kontrakan lah, ibu kontrakannya baik banget. Ya udah nggak apa-apa, ngontrak aja di sini. Akhirnya putus dong, putus tuh sama ceweknya, 1 bulan ya, deket ya, maksudnya barengan gitu, chatan apa kayak gimana, tapi nggak ngontak bareng ya. Barulah nikah. Akhirnya nikah. Iya, nikah. Ketemu sama orang tua. Iya. Orang tua tapi kesini. Orang tua kesini, papa yang kesini, kalau mama. Nikahannya di mana? Nikahnya di rumah
bibinya dia. Oke. Kan dia udah nggak ada mama papa. Oh. Ya, kalau misalkan kita ke Bandung kan, maksudnya bukannya ya memang nggak logis juga kan nikah di rumah cowok. Namanya kan belum mantu ya kalau nikah di rumah cowok ya. Tapi Kalau suami ini orang Bandung. orang sini. Orang sini. Yang di Bandung siapa sini? Orang tua. Bandung orang tua lo kan? Iya. Bapak. Ibu di Lampung, gitu kan? Ibu sekarang udah di Bandung. Oh, udah dong. di Bandung juga. Udah di Oke. Bandung. Oke. Terus abis kayak gitu nikahan di sini dong, bapak yang datang ke sini. Udah nikahan langsung wewe hamil. Tapi apa? Gayanya pang? Enggak dong. Oh, enggak. Astagfirullahaladzim. Kan sekarang Iya, pernikahan Iya. ya. bayangin aja. Ada yang Ada yang motor Doraemon. racing. Doraemon. Iya, ada yang motor Ada motor racing kan racing. anak Nah, anak racing. Iya. Anak-anak. Kenapa enggak? Jadi kamu pakai kebaya tuh, pakai baju pesta gitu. Iya, cuma pakai baju ini doang, baju adat sini sih. Udah rapalan, abis kayak gitu udah makan-makan doang. Udah gitu. Kirain ya kan gak apa-apa ya Mia, zaman sekarang justru orang pengennya viral. Keren itu, gitu pasti loh. viral ya. Iya, betul. Sama anak-anak pang gitu pakai baju pang, nggak ada salahnya juga, cuman mungkin pakai bunga, bedanya gitu, ya kan? Berarti semuanya mendukung ya, nggak ada yang nggak mendukung pernikahan Iya, kamu ya? Alhamdulillah mendukung kamu. Ada nggak apa ya sisi negatif dari orang-orang yang suka cemooh kamu gitu? Misalkan, ini maaf nih ya, Iya. mungkin, apakah ada gitu? Aku mau nanya, mungkin ngomongnya kayak bapaknya begitu, ya kan? Biasanya gitu. Bapaknya begitu, ibunya begitu. Nanti anaknya mau jadi apa? Pernah waktu pertama ngelahirin. Hah? Seriusan? Pernah ngomongnya kayak gini, tapi tetangga ya. Ih, bapaknya tatoan, mamanya tatoan, kok anaknya nggak tatoan? Terus ada juga di komentar ya. Iya, kemarin di komentar. Itu pertama lahiran dan sakit hati lah. Ya kan kamu ibu Iya, kan? Lagi-lagi di situ. Terus habis itu juga ngomong juga kan bidannya ngomong, oh, nanti anaknya tatoan gak kak? Katanya. Itu bidannya yang ngomong. Nanti anaknya tatoan gak kak? Sakitnya. Mau kayak gimana lagi ya kan? Terus juga apa sih namanya, kita mau ngebalas dengan kata kasar, ntar dikiranya saya so jago apa gimana, udah mas saya begini covernya. Nanti dikira orang serem, bener-bener serem lagi. Tapi kamu jagoan gak sih sebenarnya? Enggak lah ya. enggak. Jagoan gimana nih? Jago makan. Jagoannya kan? Jago makan kayak tadi. Tapi kamu maksudnya gini, kamu termasuk cewek yang ini nggak? Kan kalau Ismi biar kata kelihatannya tuh kalem gitu ya, Iya. tapi kan dia tomboy. Iya. Kan? Kalau kamu sendiri tomboy juga? Tomboy pakaiannya doang, tapi kalau muka enggak, doyan make up. Make up ya benar. Oh gitu. Iya, benar-benar. Benar ya? Jadi kamu sebenarnya feminin tapi gaya kamu aja yang ya karena Iya, kamu anak iya. pang gitu kan. Kan ada artis luar negeri Avril Lavigne. Iya. Kalau aku ya penyanyi luar negeri kan dia pang juga. Iya. Tapi dia bisa bergaya kayak perempuan. Jadi mungkin kamu style-nya bisa mungkin nanti Iya. Kak Ismi bisa bikin sama kamu bikin kayak merubah itu loh. Oh, kemarin sempet ya kita pakai Iya, hijab, kayak pakai pakai hijab. gamis gitu. Ya kayak gitu-gitu. Iya. Kan sebenarnya gak ada salahnya ya kan. Jadi kayak challenge gitu loh. Heeh. Nah kalau Kak Ismi sendiri ngerasain nggak kebersamaan anak-anak pang itu seperti apa sih di mata kamu ya? Karena kalau di matanya Kak Ica pasti udah biasa lah ya Iya, kan iya. ngumpul. Kalau kamu sendiri pas ngumpul sama mereka gimana? Seru kayak ngerasa ini aja terlindungi ya, apalagi Iya. kalau kita cewek-cewek gitu loh, pasti sama cowok-cowok kalau kita gimana pasti mereka langsung kayak gitu, langsung kayak semangat, Dilindungi gitu. dilindungi, terus juga seru, lebih ke iya sih seru banget pokoknya kalau sama mereka, nggak pernah mikir besok gimana nih, pokoknya ketika sama mereka ya udah ya gue bakalan menjadi orang yang sesederhana mungkin dan tahu gini loh, anak pang tuh begini gitu loh, jadi kayak seneng dan happy dan ngerasa lebih bersyukur juga kalau lagi sama mereka gitu. Oke, berarti nggak ada rasa takut ya kalau sama Nggak ada anak sama pang sekali. sama sekali. Nggak ada ya. sama sekali. Tapi kamu nggak bakal merubah penampilan kamu jadi anak pang kan? Kalau sama anak pang. Nggak. Langsung dia yang jawab loh. Enggak lah. Penampilan dan gimana? jangan. Tapi kalau dari segi style gue suka Iya. hitam-hitam gitu Oh kan iya, anaknya. tapi mungkin maksudnya dari tatonya. Oh kalau dari tato, iya, insya Allah Takut enggak sama sih. Mama Sama bapak ya, iya, iya tahu benar. banget. Tapi ada yang pas kamu lagi ngobrol sama mereka ada yang suka julid nggak sih kayak,
Tante Ismi kok sekarang ngumpulnya gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Iya, Banyak. paling juga ini gini ya, Di pansos komen-komentar doang ya. gitu, Iya, pansos doang sama di anak komentar. pang. Oh, Kemarin-kemarin gitu. rame banget komen-komen kayak gitu. Halo, ini mah paling cuma main sebentar doang, sisanya mah nggak pernah. Padahal kita udah kenal lama banget ya. Iya. Gitu. Ngasih juga buat pansos yang ngasih ke kita, padahal maaf ya Kak, Ismi kalau ngasih itu nggak pernah yang namanya oh ini gue ngasih duit nih di kamerain apa di videoin, dia nggak pernah seperti itu. Dan kalau toh dia ngasih apapun itu bener nggak yang namanya di videoin atau Nggak diposting atau pamerin apa kayak gimana, dia nggak kayak gitu, sumpah. Jadi Demi emang apapun. real Ya. istilahnya tuh ya tulus gitu ya sebagai teman Ya, juga betul. mau membantu. Tapi namanya netizen, mulutnya pedas. Kayak barusan tuh, kayak nasi barusan pedas banget. Pedas Iya. ya. Tapi itu Hot. ya gitu. Memang kadang-kadang orang pasti akan melihat tampilan dulu, setengah mata jadinya, sebelah mata Iya, dulu betul. gitu kan. Sama kayak halnya mungkin kita ngelihat anak pang dari luar, aduh gitu. Udah takut duluan gitu ya. Tapi padahal kan sebenarnya cerita yang di dalamnya itu nggak semuanya seperti itu. Bahkan kayak misalkan tadi Kak Ica, ceritanya Kak Ica adalah dia bisa sampai ada tato tuh karena ada kesakitan sendiri gitu. Atau mungkin Kak Ismi yang tadinya dibully akhirnya bisa jadi kuat ya karena kamu kekuatannya dari situ, dari papa, dari mama gitu kan. Atau justru dari diri kamu sendiri, itu yang paling penting gitu kan. Kalau cinlok-cinlok Kak Ismi pernah nggak? Belum ya? Tapi kemarin emang sempet mantannya yang kerjanya bareng gitu di sosial media gitu. Awalnya dari collab. Oke. Awalnya dari collab. Cuma udah enggak juga sih, nggak usah dibahas juga. Cuma sempet ada gitu ya. Iya, karena kan Kak Ica aja akhirnya dia menemukan jodohnya ya memang Iya. Dari ruang lingkup. dengan ruang lingkup yang sama Dengan ruang gitu kan. lingkup, Karena kan iya. biasanya kalau kata orang ya jodoh itu pasti jorok lah gitu. Anggapannya mau nyari kemana juga ujung-ujungnya dia juga gitu. betul. Kalau boleh tahu nih ciri-ciri pria. Ciela. Siap. Nya Kak Ismi yang kamu suka tuh harus yang kayak mana sih? Kalau fisik, Bilang mapan awas ya, semua orang juga pengen kayak gitu. iyalah pasti. Termasuk aku ya. Promosi dong. Kan lo udah punya. Iya, Gedein suami lo ya. Jadi lupa gimana. Pakai lu kacamata tuh biar pakai kacamata aku kalau kemana-mana. Kalau kamu apa ya? Kriteria. Kriteria tanggung jawab yang pasti, pekerja keras, terus juga bisa membimbing aku ya yang Itu pasti. kan kalau udah kenal fisik. Oh, fisik, secara fisik. Kayak siapa deh gitu loh maksudnya. Oh, artis ya. Artis deh, boleh. Indo artis. dulu ya. Iya, Indo. Secara muka gue suka kayak Iqbal Ramadan gitu, Wih. kayak Biar Dilan, gue Dilan. ya. Si Dilan. Udah. Ya, kalau misalkan kan ada tuh ini tuh si Alif si ya. Alif kan. Ya udah, kamu jangan galau-galau ya. Enggak Aku gitu dong. Gimana ya gitu. Kayak keluar Ramadan Iya, Indonesia. kalau Indonesia. Luar negeri Luar negeri Taehyung sih ya, kayak Korea-Korea Taehyung, gitu. oke. BTS gitu. Agak ini banget ya, Ya. sulit digapai. Tapi itu kan tapi kan orang bilang katanya kan yang namanya orang ya memang punya selera masing-masing Iya. soal fisik. Kalau misalkan dari kayak tanggung jawab, mapan, itu mah udah bawaannya gitu loh. Tapi kan kalau fisik kan pasti orang ada. Kalau kamu berarti suami mirip siapa suami? Ya mirip dia sendiri lah. Mirip bapaknya. Dulu kamu kalau pengen punya pasangan pengennya kayak siapa? Kak Ica? Nggak ada sih. Maksudnya, aduh pengen deh kalau punya pasangan. Ya walaupun Idola, akhirnya dapetnya nggak idola. kayak dia gitu ya. Mengidolakan Ngidolain siapa? cowok. Indonesia deh. Siapa ya Indonesia? Reza Rahardian, Bukan. Nikola Saputra. Apa sih yang sama Siapa? yang ya Allah. Apa sih? Siapa? Kebanyakan. Vicky. Ya. Vicky Prasetyo. Bukan. Sabar. Siapa sih? Bukan. Siapa sih? punya banyak tato. Iya, ganteng gitu ya Allah. Yang filmnya itu Radit dan Jani. Vino. Nah, itu. Vino. G. Sebastian. Oh. Oh, Vicky. Iya, Vicky Prasetyo. Oh ya, Vino Aku paling bener. suka banget sama dia. Tapi aku suka banget loh sama film Radit dan Jani itu. Iya. Kan mereka juga ada sisi anak pangnya kan, Iya. anak jalanannya lah Iya. istilahnya ya. Apakah kehidupan kamu dan suami kamu seperti Radit dan Jani? Tapi non narkoba, terus kedua juga tidak
curi mencuri kayak di supermarket. Kalau mereka kan curi mencuri karena di film itu kan karena mereka Iya, butuh iya, kan. betul, Terus- betul, Dan betul. itu untuk narkoba gitu-gitu Iya, kan. iya, Ini kan iya. enggak kan ya. Ini enggak, ya seperti itulah. Tapi apakah betul anak pang itu, sorry ya, Iya. kalau salah makanya ralat aku karena aku nggak tahu di yang sebenar-benarnya. Tidak jauh-jauh dari minuman, narkoba, obat, apakah seperti itu? Kalau minuman oke. Kalau narkoba kayaknya enggak deh. Lebih baik ke minuman dibanding narkoba. Karena apa? Kalau minuman ada kisaran harga yang kata kasarnya 50.000 apa 20.000 apa 10.000 kita masih bisa beli. Tapi kalau narkoba Tapi jangan lah. ya maksudnya tapi Maksudnya karena duit ya jangan. ya maksudnya Dia ya, kan nggak mau beli karena dia duit iya, ya nggak duit. bukan. Kalau Kalau misalkan narkoba kan mahal ya. Pertama itu, terus kedua juga sayang buat apa beli begituan. Iya. Ya kan? sayang badan ya bukan sayang duit ya. Sayang badan dan ya, duit, Cak? iya bener. Sayang badan dan duit karena cari uang itu susah Iya say. betul. Sedih. tapi benar dia menjadi kamu menjadi apa adanya, aku senang. Iya. Gitu loh. Jadi intinya mungkin kalau anak pang bukan masalah narkoba ya, tapi kalau minum kamu mengakui Iya. hal itu. Kalau Iya, bisa sih betul. ya jangan. Iya, betul. Ya, apalagi kan kamu udah jadi ibu, ya kan. Kasihan anaknya di situ aja sih. Kalau Ismi enggak dong ya? Apa? Enggak, dia. Alhamdulillah enggak. Gue bilangin sama bapak lu. Kan kita kemarin juga ada ini clubbing bareng. Yo, clubbingnya tapi minumnya ya Allah jahe. Medan jahe. Tapi sekarang kalau bisa kamu diajak keluar malam juga kayak aduh mendingan di rumah tidur aja tidur ya kan. Ada yang harus kasih minum soalnya. Mobil kan bensin, ayo motor bensin. Iya. Sekarang bensin pada mahal, ayo gimana Iya, tuh kan? Ada emang. Oke, berarti mungkin dari Ismi dulu. Kamu kan banyak follower ya, banyak fans kamu sendiri gitu. Apa sih pesan-pesan kamu untuk fans-fans kamu? Untuk fans-fans aku ya pesan-pesannya ya. Tetap melakukan kegiatan positif yang penting, terus semangat, terus juga menjalankan kehidupan dengan baik aja sih. Oke, menjalankan kehidupan dengan baik ya. Oke, kalau Kak Ica bukan buat anak pang ya, tapi untuk anak kamu. Apa pesan kamu untuk anak kamu ini seandainya yang namanya jejak digital itu kalau bahasa orang bilang nggak bakal kehapus kan? Iya, betul. Jadi ini bakal ada terus. Ya. Kamu boleh lihat ke sana. Anggap aja ini tuh anak kamu. Jadi kamu bilang mamah mau nyampein apa sih? Sedih kok. Siapa namanya? Nggak apa-apa, nangis aja. Siapa namanya? Putra. Untuk Putra. Putra, mudah-mudahan kamu jadi anak yang berbakti sama orang tua. Mudah-mudahan kamu jadi anak yang sukses biar mengangkat harkat derajat ibu sama ayah. Suatu saat kalau kamu nonton, sedih banget. Nggak apa-apa. Kalau kamu nonton, Maafin ibu ya Putra. Apapun ibu lakuin buat Putra, susah apapun pasti ibu bakalan usaha buat Putra. Biar Putra jadi orang, biar Putra besar nanti nggak kayak ibu sama ayah. oke. Udah. Saya yang menangis Putra ataupun siapapun. Kalau menurut aku ada apa dengan aku? Gini, aku cuma pengen pesan mungkin untuk sahabat Kompas TV ataupun untuk semua yang nonton episode ini, ya, tolong banget kita belajar untuk menghargai orang lain lebih gitu, dan juga jangan selalu melihat orang dari tampilannya dan dari sebelah mata gitu, karena kita nggak tahu struggle-nya dia, kita nggak tahu usahanya dia, kita tidak tahu masa lalu dia, jadi kita tidak perlu menjudge dia yang saat ini karena kita nggak tahu dia seperti apa di luar sana. Don't judge my cover. Don't judge a book by its cover, ya. Terima kasih Makasih. Tante Ismi. Makasih juga Kakak. Makasih Kak Ica. Terima kasih banget udah mau hadir ke Sama-sama. Kode. Senang banget. Terima kasih, aku juga senang banget bisa kedatangan menurut aku dua narasumber aku, dua bintang tamu aku nih yang fenomenal ya. Yang luar biasa ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang
baik dan berguna. Iya, betul. Ya, gitu ya. Amin. Walaupun hanya buat satu orang, tapi itu juga udah nggak apa-apa gitu menurut aku. Amin. Terus lagi terima kasih sahabat Kompas TV, jangan lupa dong like, comment, subscribe dan lain-lain, share ya. Dan pokoknya nonton terus Kode supaya kita besok-besok kira-kira kedatangan siapa lagi yang lebih seru lagi ya kan. Dukung terus pokoknya Kode di sini di konten dewasa. Kalau gitu saya Wulan Juliani, Kak Ismi, Kak Ica pamit dulu ya. Bye. Bye.